yang telah mengiringi dan mengaransemen musik tadi. Dan akhirnya pada hari Sabat ini juga dapat diwujudkan. Kiranya lagu tersebut juga dapat menguatkan kita mengenai anak domba Allah. Amin. Amin. Baik, kita akan mendengarkan dorongan persembahan yang akan dibawakan oleh Pendeta Arlan. Silakan, Pendeta. Baik, selamat Sabat, keluarga besar, Jemaat Makarios, dan tamu-tamu yang turut bergabung berbakti bersama-sama di Zoom Kebaktian Sabat Jemaat Makarios. Pada Sabat hari ini, dorongan persembahan kita bercerita tentang saudara C.F.A. Thompson yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Thompson ini, dia adalah seorang pemuda Jamaika. Dia tinggal di Sierra Leone. Dan dia menjadi seorang Advent, dibaptis pada tahun 1907 oleh pendeta D.C. Babcock. Dia menjadi anggota yang aktif di gereja Advent di Sierra Leone. Kemudian setelah pembaptisannya tersebut, dia mulai mengikuti kunjungan misioneri ke Ghana, ya. Dan di Ghana dia mengunjungi orang-orang Simbia di Kikman dan Aksim. Tetapi itu adalah kunjungan yang singkat, tetapi sangat berkesan bagi Thompson. Nah, tidak berapa lama kemudian, guru misionaris yang ada di Ghana, yaitu Nyonya French, meninggal dunia disebabkan oleh sakit demam. Kemudian suami daripada Nyonya French ini diminta untuk kembali dan merawat kesehatannya. Maka tidak ada pelayanan di Ghana. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat-sangat tidak ada kepastian. Tetapi ketika panggilan itu datang kepada Thompson, maka Thompson menjawab, aku akan pergi ke sana. Otomatis dia harus meninggalkan pekerjaannya di Sierra Leone. Dia berdoa, berserah kepada Tuhan bahwa dia harus melayani orang-orang yang ada di Ghana. Dia pergi ke Ghana, dia meninggalkan pekerjaannya, dan dia melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. 2 tahun dia melayani di sana, kemudian dia meninggal dunia oleh karena penyakit yang menyerang dirinya. Tentu orang bertanya, dan kita semua bertanya, Tuhan, kenapa seorang hamba Tuhan, seorang pemuda yang begitu bersemangat melayani Tuhan, bahkan dia harus meninggalkan pekerjaannya, lalu pergi ke ladang misionari di Ghana. Dia hanya bisa bekerja 2 tahun, setelah itu dia beristirahat di dalam Tuhan oleh penyakit yang mengakibatkan kematian bagi dirinya. Bagi Thompson, ini bukanlah suatu kerugian, karena kecintaannya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, sampai kepada nafas yang terakhir. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Thompson ini, adalah sesuatu hal yang memang dia rindukan sejak dia mengenal Tuhan Yesus dan dia dibaptiskan. Jadi di usia 36 tahun, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Usia yang masih sangat produktif, usia yang masih sangat muda. Dia meninggal pada tanggal 25 Maret 1912. Ya. Jadi orang-orang yang seperti Thompson mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ya. Berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian itu hanyalah tidur sesaat dan nanti akan dibangkitkan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada hari kebangkitan untuk mewarisi kerajaan sorga. Cerita tentang Thompson mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah kekal. Kita tidak akan selama-lamanya tinggal di dunia yang berdosa ini.
Lalu untuk apa kita mengumpulkan begitu banyak harta kekayaan dunia? Kita menumpuk dalam gudang-gudang lumbung kita, dalam rekening-rekening kita, lalu tidak memiliki kepedulian di dalam pelayanan di ladang Tuhan. Mungkin kita tidak sampai dipanggil meninggalkan pekerjaan kita saat ini, lalu pergi ke ladang misi. Tetapi di ladang-ladang misi membutuhkan biaya untuk pelayanan di sana. Ada orang-orang yang mau meninggalkan pekerjaan dan pergi ke sana, dan mereka membutuhkan support. Saudara-saudara, kita mau menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kita talenta untuk bekerja, mengumpulkan rezeki, mengumpulkan harta. Lalu, untuk apa harta yang kita kumpulkan ini? Adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita dukung pekerjaan pelayanan, baik di dalam gereja Jemaat Makarios, maupun di ladang-ladang misi. Biarlah semua yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tata, kita menjadi penata layan yang bijaksana, sehingga semua ini akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, pada Sabat ini, marilah kita menyisihkan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai persembahan terpadu untuk dipergunakan dalam pekerjaan pelayanan di ladang misi. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan melalui setiap talenta, bahkan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Di depan layar saudara terpampang nomor rekening Jemaat Makarios. Saudara bisa mentransfernya, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami rindu Bapa di sorga, kami rindu untuk dapat menjadi alat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kami rindu menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kami. Seperti anak muda yang bernama Thompson. Dia rela meninggalkan pekerjaannya dan melayani di ladang misi di Ghana. Sampai kematian datang menjemput dirinya. Tuhan, pada akhirnya kami satu persatu juga akan menghadapi kematian. Tetapi sebelum kematian itu datang, kami ingin berkarya. Kami ingin terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di ladang Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat akal budi untuk menjadi penata layan yang setia. Kami boleh menyisihkan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan mempersembahkannya sebagai persembahan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi satu bau-bauan yang menyenangkan bagi Tuhan dan dapat digunakan untuk mensupport pekerjaan pelayanan, baik di ladang misi maupun di dalam Jemaat Makarios ini. Tuhan berkati keuangan yang masih ada di tangan kami, agar itu menjadi berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan berkati pekerjaan umat-umat Tuhan, agar Engkau yang melihat kesetiaan masing-masing kami, Engkau akan menambahkan berkat-berkat yang lebih besar kepada masing-masing kami. Kiranya apa yang kami miliki yang berasal dari Tuhan, dan kehidupan kami ini boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari Sabat ini akan dibawakan oleh Bapak Gunawan Cokro. Firman Tuhan pada hari Sabat ini didasarkan dari Mazmur 24 ayat 1.